Halo teman-teman sekalian, jadi video ini saya akan memperlihatkan apakah video reaction saya yang sebelumnya pernah saya upload dan perlihatkan ke teman-teman itu bisa termonetisasi dan apa sih yang terjadi sebenarnya. Langsung saja lihat video berikut ini. Baik teman-teman sekalian, jadi ini adalah video yang pernah saya reaction sebelumnya ya. Jadi video ini memunculkan tidak memenuhi syarat teman-teman. Saya akan perlihatkan dulu analitiknya. Video ini telah mengumpulkan 8 jam tayang ya lumayan ya. Dengan video berdurasi 14 menit 8 jam ketimbang teman-teman nonton sendiri. Penonton 329 orang dan terus bertambah ya. Kemudian terkait tentang real time-nya ini ya, fitur jelajah 78, berarti banyak orang yang menemukan ini ya berdasarkan hasil penjelajahan. Kemudian untuk penelusuran 4%, halaman channel 6,7, eksternal mungkin ini WhatsApp ya. Ya, begitu teman-teman. Nah, kemudian saya akan melihat ke jangkauan. Kalau di jangkauan tayangannya 3,4 ribu ya. Tayangan itu kan yang terlihat saja di beranda channel teman-teman. Kemudian untuk proporsi tertinggi itu di WhatsApp, memang saya share di grup ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan untuk interaksinya kita lihat 9 orang penonton serentak. Kemudian untuk performanya, video ini performanya katanya itu hal yang biasa dalam periode, berarti ini sudah biasa ya dalam periode ini. Tapi meskipun sebenarnya ini videonya akan tetap meningkat pada umumnya, tapi beberapa selang kemudian ini menjadi turun ya. Ada sekitar rata-ratanya tidak menentu setelah kemarin saya upload dan hari ini mulai turun teman-teman. Nah, untuk penonton sendiri ini belum ada traffic ya yang terbentuk karena belum 48 jam. Satu orang yang unsubscribe. Kemudian untuk pendapatan ini ya ada tertulis klaim hak cipta. Jadi video ini semata-mata tidak bisa termonetisasi atau mendapatkan penghasilan. Kalau saya klik di bagian monetisasi sendiri, maka akan muncul begini. Video ini tidak memenuhi syarat monetisasi. Tinjau klaim hak cipta. Jadi langkah selanjutnya saya akan meninjau hak ciptanya teman-teman ya. Jadi di sini saya mendapatkan 2 hak cipta. Jadi hak cipta berbentuk melodi, kemudian hak cipta berbentuk video. Karena memang saya reuploadnya ini reactionnya full musik dan full video teman-teman ya. Jadi ini bagian-bagian yang terhak cipta. Meskipun video-video ini saya cut, tapi pada intinya ketika misalkan saya ini ya, ini kan 10 menit 40-50 ya. Ini sama ya 10-40-50. Nah, ketika saya klik misalkan ini pilih tindakan, misalkan nah saya menginginkan tindakannya atau enggak ya, saya coba memilih ini ya teman-teman ya. Oke, enggak, saya memilih coba tindakan pangkas segmen misalkan ya. Jadi ini kan 10.40 ya. Padahal ketika saya melihat itu cuma ini yang terlihat teman-teman. Nah, setelah saya perhatikan, setelah saya membuka, ternyata bagian-bagian yang saya cut itu muncul semua segmen yang perlu dihilangkan teman-teman. Ini baru masih sebagian kecil ya, karena mungkin hanya 5 yang bisa dibatasi, jadi hanya ini yang muncul. Tapi pada intinya ketika ini saya hapus, maka masih banyak bagian-bagian dari lagu ini yang akan dihilangkan teman-teman. Nah, itu untuk musik ya, itu untuk musik. Terus untuk video misalkan ya, di sini kita tidak bisa melakukan bisa ya, bisa melakukan tindakan. Coba saya klik pangkas segmen. Nah, akan muncul video yang mulai di segmennya, padahal tadi itu 10.40 sampai 10.50. Nah, di sini dimulai dari menit kedua sampai 13.41. Artinya mulai berawal dari video klip itu, meskipun saya cut tapi melebihi dari 7 detik ya, itu tidak bisa termonetisasi. Saya baru-baru mendapatkan hak cipta. Ini peninjauannya secara manual katanya. Jadi kalau misalkan di hak cipta channel orang itu akan memunculkan peringatan di situ. Tapi sebelumnya saya sudah izin sih. Tapi memang kan karena ini karya original, jadi kita nggak bisa tindakan apapun. Bahkan saya tidak bisa mendapatkan penghasilan ya teman-teman. Jadi kemudian apa yang akan saya lakukan ke depannya?
Ya, mungkin video ini saya akan hapus ya. Jadi mungkin teman-teman bisa melihat sendiri tadi setelah saya paparkan secara ringkas. Jadi saya menyampaikan ulasan kritis saya yang bahwasanya ketika kita mereaction suatu musik dari musik official itu sendiri, itu tidak bisa termonetisasi, pasti dapat hak cipta. Yang pertama hak cipta dari musiknya, terus yang kedua hak cipta dari videonya. Nah, jadi rekomendasi saya buat teman-teman, nanti ketika misalkan ingin mereaction, yang pertama tentukan dulu apakah video itu atau musik itu terkena hak cipta. Jika memang terkena hak cipta, sebaiknya dihindari, dan jika memang terkena hak cipta, jangan langsung panik teman-teman. Nah, nanti kedepannya saya akan membuat konten reaction yang memang itu bisa mendapatkan penghasilan. Mungkin seperti itu teman-teman. Oh ya teman-teman sekalian, jika membutuhkan suatu kelas untuk saling diskusi dalam suatu grup WhatsApp, silakan join langganan di deskripsi di bawah video ini. Salam.